Oke, seperti yang kita tahu bahwa saya tidak lagi restock Attractor semenjak pertengahan Oktober karena alasan teknis dan non teknis. Tapi di sini saya tidak akan ungkapkan yang non teknisnya, akan saya jelaskan alasan teknis kenapa saya tidak lagi bekerja sama dengan Razer atau pengembang utama dari Attractor. Pertama adalah awalnya ini emang Attractor itu dipaksakan ya. Kenapa saya sebut begitu? Ini poin-poin yang akan saya bahas satu persatu. Pertama itu SP8266 itu memiliki keterbatasan kecepatan clockingnya. Problemnya kenapa? Walaupun ini sebenarnya besarnya ada 80 MHz dan maksimal 160 MHz, dan kalau ditetapkan di 160 MHz maka kan tidak akan stabil dan juga nanti akan cepat panas gitu. Kemudian SDK atau core firmware-nya itu menggunakan versi 2.0. Ini versi Arduino Core-nya ya, tapi kalau versi ESP EDF-nya itu adalah versi 1.3, rilis pada tahun 2015 bulan November, artinya udah 5 tahun yang lalu gitu. Jadi banyak sekali bug, dan bahkan sekarang ini udah versi 2.74, berarti kan udah jauh banget kan ketinggalan. Ini timing, deouting, dan pacing. Jadi Attractor itu melakukan dua hal secara garis besar ya, melakukan dua hal sekaligus. Pertama, deautentifikasi dan juga phishing, web phishing sebagai web server ya. Jadi ketika target memasukkan password ke webnya Attractor itu adalah mode phishingnya atau mode access point-nya. Sedangkan deoutingnya itu adalah mode packet injection-nya. Nah, ini berjalan berbarengan dan ini memerlukan timing sendiri-sendiri. Kenapa ini ide yang buruk untuk melakukan dua hal ini? Karena baik deouting dan phishing ini sangat rentan dengan timing atau clocking-nya. Pertama saya jelaskan, isinya adalah isi dari frame deouting adalah 0x 0c. Ingat, ini manajemen frame untuk menyatakan bahwa ini adalah deouting. Kalau ini menyatakan untuk deasosiasi, kalau tidak salah 0x A0 atau 0A gitu, saya lupa. Kalau 0C itu untuk manajemen frame mode deautentifikasi. Kemudian nanti di segmen 2-3 ini adalah untuk menyatakan durasi, 4-9 itu nanti destination. Nah, 4-9 dan juga 4-9 itu destination artinya target ya, BSSID target. Destination tuh BSSID si access point-nya gitu, source-nya. 04, F7, M4 itu tuh segmen 10-15 itu adalah BSSID-nya, BSSID usernya kalau di sini. Tapi nanti kalau di Attractor ini agak berbeda. Destination tuh yang segmen 4-9 adalah targetnya, jadi komputer target. Kemudian segmen 10-15 itu adalah BSID access point, dan 6-21 juga BSSID access point begitu kalau di Attractor. Kemudian sequence number nanti paling terakhir adalah sequence number dan juga deauthentication code-nya. Jadi ada beberapa code yang misalnya unrecognized bla 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 atau penuh, itu nanti dijabarkan di segmen 24-25. Frame ini harus dikirimkan dengan timing yang pas dan juga harus lengkap gitu. Kalau tidak, nanti si target itu tidak akan mendengarkan pesan di authentication-nya, sehingga nanti pada akhirnya koneksinya tidak akan terputus. Nah, saya tadi sebutkan kan ada station yang kalau di Attractor itu ini sebagai destination dan BSID access point ini sebagai source dan juga BSID-nya. Jadi ada dua di segmen tadi, yang dua terakhir, yang dua untuk MAC address-nya ya, di depan di sini. Masalahnya ESP8266 itu dalam mode access point dia hanya akan mendapatkan BSSID aja. Dia kalau nge-scan dia cuma mendapat BSSID aja. Terus bagaimana caranya untuk mendapat station? Untuk mendapatkan station, Attractor itu harus masuk dalam mode Prometheus mode. Nanti dia akan mendapatkan ini access point ini. Nah, source destination bla 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 ini data-datanya itu dalam Prometheus mode. Pasalnya Prometheus mode itu tidak bisa digabungkan dengan access point mode karena Prometheus mode itu dalam mode station, sedangkan access point itu dalam mode access point. Jadi nggak bisa berbarengan. Oleh karena itu triknya si Attractor adalah switching. Switching itu nanti akan menyebabkan access point atau web servernya itu tidak bisa diakses gitu. Jadi ada beberapa saat Attractor itu memang tidak bisa diakses karena dia akan melist station-station yang terkoneksi ke WiFi target gitu. Untuk apa? Untuk jadi daftar BSSID atau device-device yang akan diautentikasi begitu. Kemudian serangannya ini adalah berbasis BSSID. Jadi dia ketika kita save atau serang menggunakan eval-tool Attractor, dia akan men-save BSSID targetnya. Dan nanti walaupun SSID dari BSSID ini ganti-ganti, misalnya dia BSSID-nya adalah WiFi ID gitu ya. WiFi ID punya BSSID yang tetap kan, MAC address-nya tetap gitu. Nah, walaupun nanti MAC address-nya SSID-nya WiFi ID ganti wifi1.id gitu, tetap akan terserang eval-tool karena yang disimpan ada BSSID-nya. Kelemahannya dalam metode ini
ada nanti akan sering boot loop si atraktornya ketika di reboot atau ketika dimatikan alatnya kemudian dinyalakan lagi, kan dia akan mencari base ID terus-terusan. Nah kalau nggak ketemu bagaimana? Padahal menurut saya base attack ini nggak terlalu perlu, karena kita lihat aja kenyataannya ketika target diserang, apakah berapa persen sih kemungkinan target akan menyadari kalau dia diserang dan mengganti SSID-nya begitu. Pasti target tidak berpikir bahwa mengganti BSID merupakan solusinya begitu. Kemudian lanjut lagi adalah ini keamanannya lemah. Seperti yang kita tahu, atraktornya itu tidak dienkripsi, kemudian webnya juga bisa diakses oleh siapapun. Jadi ketika kita mau konfigurasi atraktor misalnya di cafe gitu ya, kita colokkan alatnya atraktornya, kemudian nanti kan muncul akses point atraktor, udah sangat mencurigakan. Kemudian bisa diakses, bisa dikoneksi ke siapapun, bisa terkoneksi ke sana, dan siapapun bisa mengakses halaman settingnya gitu. Jadi tidak aman. Kemudian konfigurasi wifi-nya tidak fleksibel. Ya, kita tidak bisa mengganti SSID, kita tidak bisa memberikan password, kita tidak bisa menghidden SSID-nya. Jadi sangat tidak fleksibel. Kita pun tidak bisa memberikan password untuk masuk ke web loginnya, web settingnya begitu. Nah, ini saya garis besarnya atraktor facial version yang saya nanti akan bagikan secara gratis, dan juga nanti project saya Lapara Wifi Master yang mengatasi semua masalah-masalah yang ada di atraktor dan juga membuat ini menjadi lebih efisien dan juga lebih atraktif gitu. Pertama, bedanya atraktor dan yang light version saya nanti akan saya bagikan adalah ini nggak bisa diedit, webnya fix. Yang kedua adalah yang paling menonjol di backendnya adalah broadcast deauthentication frame versus specific deauthentication frame. Artinya yang tadi saya sebut bahwa atraktor itu ada discovery station. Jadi untuk mencari station apa atau device apa yang terkoneksi kepada wifi target, dia akan melistnya gitu dalam promiscuous mode. Artinya dalam kondisi access point-nya tidak nyala, karena dalam mode station hanya untuk mendapatkan MAC address dari klien-klien yang terkoneksi kepada wifi target. Karena hal itu, ini seperti pisau bermata dua. Dia bisa menjadi specific deauthentication frame. Bagusnya, positifnya, kalau jika specific deauthentication frame berarti pasti bakal didengar oleh device target begitu. Tapi kelemahannya adalah dia harus bergantian antara session mode dan access point mode. Jadi ada kalanya nanti si access point-nya akan mati begitu. Kalau di light version ini tidak akan ada seperti itu. Tapi masalahnya dia adalah broadcast deauthentication frame. Jadi dia tidak perlu tahu station atau device yang terkoneksi ke wifi target. Dia hanya cukup mengirimkan pesan broadcast ke alamat broadcast, yaitu kalau MAC address itu ada FF, dan FF. Nah, itu adalah MAC address broadcast. Jadi destination-nya itu FF, kemudian source dan juga BSSID-nya adalah access point target. Nah, ini memang nanti tidak akan didengar oleh beberapa device atau klien seperti mungkin laptop atau beberapa handphone, tapi rata-rata akan mendengarkan pesan broadcast tadi. Secara penyerangan, light version ini kalah dibandingkan dengan atraktor gitu. Tapi secara kestabilan ini jauh lebih stabil. Nah, sekarang yang Lapara Wifi Master dia stabil karena parallel phishing dan juga authentication. Karena ini memakai dua buah ESP8266, berarti yang satu dipakai untuk phishing dan juga promiscuous mode, yang satu lagi mode access point itu dalam mode phishing, sehingga bisa berjalan berbarengan dalam keadaan dengan disinkronkan dengan protokol komunikasi tertentu begitu. Kemudian ini full customizable web, juga bisa discover station seperti atraktor, juga bisa menghindari channel hopping, juga lebih aman karena bisa dikonfigurasi SID-nya, bisa diberi password, bisa di-hide dan juga webnya pun bisa di-password, sehingga tidak semua orang yang bisa mengakses ini gitu, kecuali pemiliknya. Selanjutnya adalah demonstrasi bagaimana cara penginstalan light version Evil Twin versi saya, yang sebenarnya ini web layoutnya tuh ini terinspirasi dari Miser, nanti akan saya sebutkan juga, tapi dengan backend yang saya ciptakan sendiri begitu. Oke, project saya Lapara Evil Twilight version itu sangat terinspirasi dari Miser. Jadi sebenarnya saya sudah mengembangkan ini dari Februari 2019, namun berhenti, dan ketika si Miser ini posting di HP-nya, saya langsung DM dan banyak belajar tentang asynchronous web dan juga Ajax. Jadi ini saya menggunakan front end-nya atau web layout-nya dari si Miser ini, tapi secara back end yang untuk nanti menjalankan Evil Twine dan deautentikasinya itu sangat berbeda dengan si Miser ini, karena memang yang versinya Miser ini nggak jalan juga deauternya, itu lihat di isunya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara menginstalnya. Pertama, colokkan terlebih dahulu alatnya. Ingat, sebelum dicolokkan diinstal dulu drivernya. Kalau saya di sini menggunakan Wemos, Anda bisa menggunakan .mcu, ESP812E atau apapun, pokoknya yang core-nya adalah ESP8266 dengan flash 4 MB.
Setelah dicolokkan, kita cari device-nya di COM berapa. Di saya ini adalah COM 5. Buka aplikasi Lapara ITwin. Nanti saya taruh ini link ini, akan saya upload dan taruh linknya di deskripsi. Nah, diklik, masukkan COM 5. Ingat, semua ini aktivitas yang melanggar hukum bukan tanggung jawab saya, jadi gunakan sebaik mungkin hanya untuk pembelajaran aja ya, dan hanya untuk lingkungan laboratorium aja. Oke, sekarang di flash. Oke, kalau udah, kita cek apakah udah terdeteksi. Namanya adalah Lapara, passwordnya ini adalah password ya, password SID Lapara ini adalah password. Kemudian kita buka 19241. Oke. Ya, tampilannya mirip yang punya Simizair memang, tapi secara backend jauh berbeda. Scan, misalnya saya ingin matiin yang mic ini, tinggal select, nanti ya mirip kan targetnya. Tuh, targetnya nanti tinggal start layout, kemudian start eval to end, gitu beres. Nanti selanjutnya silahkan dicoba sendiri aja. Oke, sekian ya penjabaran atau demonstrasi tentang project baru saya Lapara Biomaster akan saya utarakan di video selanjutnya aja. Terima kasih.